Assalamualaikum, bertemu lagi dengan channel Otodidak. Kali ini saya akan mereview atau unboxing ya untuk genset. Genset ini mereknya Tiger. Dia itu speknya tipenya ya, tipenya itu TGR 3000. Nah, ada TGR 5000 dan seterusnya ya. Untuk TGR 3000 ini speknya itu maksimal power 1200 watt. Nah, kita bisa lihat di sini. Normalnya 1000 watt, maksimal 1200 gitu. Dia itu kapasitas tankinya atau bensin 6 liter dan operasionalnya selama 8 jam ya gitu. Dan kemarin saya beli ini harganya di 1.543.500 dengan ongkir 114 ribuan ya. Jadi total sekitar 1.653-an gitu. Dari kalau nggak salah Tangerang Jakarta ya ke Karawang gitu. Itu pakai JNE Truck kalau nggak salah gitu kan. Terus untuk mesin genset ini 4 tak ya. Terus olinya itu tipe SAE 10W30. Itu belum termasuk dengan oli. Jadi kenapa tidak termasuk dengan oli? Karena kan ini posisi genset ini diantar dengan kurir. Takutnya ada kemungkinan dia goyang-goyang atau terbalik, itu kan bisa olinya bisa naik ke atas mesinnya gitu kan, piston malah jadi masalah gitu kan. Jadi tidak termasuk dengan oli gitu. Tapi kenapa nggak di sekalian aja gitu ada olinya khusus gitu, jadi tinggal kita tuang kalau udah nyampe kan, tapi ini nggak disediakan gitu kan. Terus untuk kecepatan mesinnya itu 3,5 HP ya, dan 80 cc. Oke, ini coba kita bongkar. Ini udah saya bongkar, cek kondisinya oke. Cuma belum saya tes, belum saya kasih bensin, belum kasih oli ya. Oke, sekarang kita angkat dulu. Oke, ini bentuknya seperti ini. Nah, di bagian depan ini ada tombol on off, terus ada voltmeter analog ya. Di sini juga ada buat charger aki. Kalau kalian punya aki, mesti pengen ngecas aki gitu kan, dari sini bisa langsung colok. Dan di sini apa nih? AC on, DC on. Mungkin kalau DC AC on, AC on. AC on itu mungkin AC-nya keluar ya, apa maksudnya ini ya, keluar. Kalau DC off mungkin ke sini larinya gitu ya. Ini belum saya coba sih, jadi nggak tahu. Ini untuk groundingnya. Nah, ini untuk starter manualnya ya, karena di sini untuk tipe ini nggak ada nggak ada electric start. Cuma untuk tulisannya di sini ada electric startnya nih, yang bikin bingung. Nah, di sini ada electric start. Nggak tahu nih maksudnya apa, emang salah naruh apa gimana kan. Nah, di sini 220 volt 50 Hz, 6 liter, 3,5 HP, 3600 rpm. Running 8 jam, maksimal 1200 watt. Jadi seperti ini bentuknya. Di sini ada businya bagian sini. Di sini knalpot ya. Ini ada knalpot nih. Terus di sini ada karbunya, karburator. Di sini ada filter udara. Nah, di sini ada cuk. Biasanya kalau start awal itu cuknya dipakai dulu ya. Dipakai, baru nanti kalau udah nyala baru dilepas lagi. Nah, terus ini untuk nyalain manual, diputer, ditarik set. Terus nah di sini oli. Ini sebelum kita pakai pastikan olinya diisi dulu nih, diisi untuk spek yang tadi itu, dan untuk batas maksimalnya berapa. Ini oli udah saya siapkan. Ini oli kalian bisa pakai merek apa aja. Nah, yang penting di sini itu saya 10W30. Tapi kalau misalnya nggak ada tipe seperti itu, bisa kalian tipe lain ya di sini tuh. Nah, ini petunjuk penggunaannya ada di sini itu. Untuk rekomendasinya 10W30 ya di sini tengah-tengah nih. Tapi kalau misalnya ada yang sintetis nih, ini bisa lebih bagus lagi nih.
sintetis 5W30. Ini bisa lebih bagus lah. Nah, ini untuk batas olinya. Batas oli itu pas banget maksimal di batas sini, lubang sini, paling atas ya. Nah, gitu. Nanti kita isi sampai situ. Nah, ini ya tipe-tipenya. Kalau untuk TGR 5000 ini udah ada starternya ya. Ini juga nih 10.000. Gitu. Oke, di sini juga ada tuas keran. Gimana tuas kerannya ya? Oh iya, ada di sini. Tuas keran ada di sini. Nah, ini tuas kerannya. Ini udah posisi kebuka ya. Oke, sekarang kita langsung aja isi oli dulu untuk kita tes running. Oke, kita start untuk memasukkan oli. Oke, sudah. Ini pas di paling atas ya. Sekarang kita tutup. Oke, selesai. Oh ya, untuk oli kita ini masih ada setengah lagi kira-kira ya. Jadi untuk 800 ml ini cuma kepake sekitar 400-an ya. Ini masih banyak nih. Oke, sekarang kita lanjut untuk bensinnya. Di sini ada filter ya untuk menyaring bensin yang masuk. Nah, di sini saya beli bensin eceran. Oke, selesai. Oke, oli sudah terisi full. Terus untuk fuel bensinnya sudah terbuka ya. Bensin udah penuh. Terus ini kita posisi on ya. On udah. Terus cuknya nih, cuknya nggak tahu posisinya kemana nanti ya. Ini posisi sekarang ke sono dulu ya. Nah, coba sekarang kita selak nih, kita tarik. Coba kita tes cuk ke sini. Oh, langsung. Oke, berhasil. Untuk tegangan di sini 220 volt ya. Kita matikan dulu lah. Nah, jadi gitu ya. Jadi untuk selaan pertama itu cuk posisi ke sini gitu ya. Ini open berarti nih open. Kita tarik itu nyala, kan berbet tuh. Baru kita closein lagi nih, tek, baru dia untuk langsam gitu kan. Coba sekarang kita tes untuk tegangan. Kalau kita tes langsung pakai avometer ya, hasilnya berapa. Oke, jadi seperti itu ya cara start awal dan cara prepare-nya lah pada saat ingin mengoperasionalkan genset ini gitu. Jadi seperti itu ya. Nah, ini itu ternyata di sini itu reset ya. Di sini untuk reset kalau terjadi abnormal gitu kan, dia kayak model MCB lah, dia mungkin ngeclock di off berarti kan gini keluar. Ini untuk DC-nya, ini untuk AC-nya. Jadi ini on itu ke bawah, tekan. Ini on semua nih berarti nih. Kalau off itu nanti keluar gitu. Ini untuk AC, ini untuk DC.
gitu. Nah, di tegangan untuk 220-nya ini AC-nya itu yang di sini kalau kita pakai avometer itu sekitar 230-an ya. Itu normal sih gitu ya. Bagus. Dan untuk DC-nya kalau kita mau ngecas aki itu sekitar 15 volt gitu. Normal sih gitu ya. Oke. Oke. Untuk misalnya bebannya banyak itu kita pakai kabrol aja gitu. Jadi bisa nyolok banyak gitu kan, karena 1200 itu untuk spek yang bagus gede ya, untuk satu rumah biasanya itu gitu. Dan untuk misalnya ada electric start, biasanya di sini dia nempelnya electric start bulatnya, ada dinamo di sini. Jadi di sini ada tombol start lagi, ceret gitu kayak motor, set langsung nyala sendiri, nggak usah manual gitu kan. Biasanya kalau ada electric start, manualnya juga tetap ada ya, jadi ada 2 starter gitu ya. Untuk pemeliharaannya mungkin kalian bisa cleaning bagian filter udara di sini. Untuk pemeliharaannya secara berkala ya, kalau misalnya kalian sering make genset ini gitu kan. Di sini nih, ini efeknya kalau misalnya kotor dia akan berbet ya, karena udaranya tersumbat. Nah ini filternya, ini kalian cuci aja pakai air bisa, tapi harus kering banget nantinya. Pakai bensin juga bisa ya gitu. Jadi masangnya begini, atasnya dulu baru puter deh. Nah, dan jika misalnya ada abnormal, misalnya berbet, ini udah di cleaning tetap berbet. Nah, kalian perlu cek bagian busi. Busi itu di sini tadi kan. Nah, di situ. Itu kalian ganti aja atau di cleaning ya, di amplas. Nah, itu. Harusnya sih sampai situ aja udah oke gitu ya, udah nggak berbet lagi. Dan misalnya bensin mungkin ya harus dicek kalau misalnya tiba-tiba berbet saat pemakaian gitu kan. Oh iya, buat teman-teman, sebenarnya ini genset bukan buat emergensi listrik ya, tapi untuk saya modifikasi nantinya dibongkar. Jadi yang diambil generatornya doang, dan nanti saya gunakan untuk free energy untuk rumah ya. Jadi tanpa bahan bakar bisa menghasilkan listrik gitu. Dan kalau berhasil saya share nanti videonya, kalau nggak berhasil ya berarti nggak saya share gitu kan, berarti gagal gitu kan. Tapi untuk part-part yang akan saya gunakan, saya pakai nanti untuk free energy itu udah siap, tinggal dibongkar aja ini eksekusi. Waktunya mesti sehari 2 hari mungkin ya. Oke, mungkin cukup, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih.